Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Pemirsa, kita lanjutkan dialognya. Pak, lalu saya ingin bertanya Pak, tadi kan kita sempat membahas terkait dengan dukungan pemerintah terhadap sekolah swasta Pak. Pertanyaannya adalah apakah nanti murid yang tidak diterima di sekolah negeri akan dialihkan ke swasta Pak? Dan lalu bagaimana biayanya? Apakah nanti pembiayaannya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah? Ya, inilah yang menjadi problem yang saya sampaikan tadi, Mbak. Di konsep SPMB ini, pelibatan sekolah swasta oleh pemerintah daerah, konsekuensinya adalah pemerintah daerah menyiapkan anggaran untuk operasional dari sekolah swasta ini. Di samping sekolah swasta menerima BOS, kemudian ya tentu dengan kebijakan yang ini, yang baru yang bernama SPMB ini, di situ ada konsekuensi bahwa kewenangan diberikan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi anggaran pun harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Pertanyaannya kemudian adalah apakah daerah-daerah kita ini mampu untuk menyiapkan anggaran. Nah, kembali tadi pemetaan ini harus menjadi sangat penting. Pemetaan ini harus menjadi sangat penting. Sebaran sekolah, sebaran siswa kita di masing-masing daerah ini tidak sama dengan yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya. Seperti yang saya sampaikan di awal, di Jakarta itu berbeda dengan NTB, di Jakarta berbeda dengan NTT, bahkan di Papua. Nah, itu yang terjadi. Sehingga kami waktu rapat dengan Mendikdasmen menyarankan agar segera memanggil atau mengundang pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan di daerah masing-masing, baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk meminta sebaran tadi, data sebaran seperti apa. Kemudian karena ini belum menjadi kebijakan resmi, apalagi hari ini. Hari ini kan banyak anggaran juga terpotong untuk makan bergizi gratis itu. Apakah ini mampu pemerintah daerah kita untuk melaksanakan seperti yang diharapkan? Nah, seperti itu. Baik, itu tandanya harus ada kolaborasi antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, begitu Pak. Kita ke... Iya, setuju. Iya, baik. Kita ke Ibu Yunifa. Halo. Ini kan berarti tandanya harus ada kolaborasi antara sekolah swasta dan juga sekolah negeri. Bagaimana Ibu, tanggapan dari Ibu? Kolaborasi itu indah disertakan, tapi seperti koordinasi sulit dilakukan karena ada tata kelola yang berbeda, Mbak. Kalau swasta itu harus membayar operasional, membayar tenaga pendidik sendiri. Jadi itu harus dihitung betul. Apakah memang bisa, kalau di DKI itu emang ada bantuan 500.000, 550.000 per bulan kepada guru swasta, dan itu sangat membantu. Tapi hidup di Jakarta dengan bantuan itu nggak selesai. Apalagi kalau semuanya akan ditanggung. Jadi ini memang perlu perencanaan matang saya kira. Tapi kalau ide itu boleh-boleh aja, kan itu niat baik sih ya. Tapi ini jangan kemudian dipercayai bahwa ini dapat berlangsung dengan serta-merta, enggak Mbak. Banyak hal yang harus didiskusikan lebih lanjut. Dan terus sekali lagi saya ingin menekankan perlunya konsistensi dan pengawasan. Itu penting banget untuk adanya menghindari segala macam bentuk kecurangan yang terjadi di dalam proses penerimaan siswa baru dengan itu tandanya selain adanya kolaborasi, juga kita harus ada kematangan dari perencanaan ya Bu ya, dan kita harus memiliki konsen terakhir. Dan baik ke Pak Indra sekarang saya ke Bapak. Bapak, ini kan tadi sudah dibilang bahwa kita perlu kolaborasi yang sangat baik. Bagaimana menurut Bapak caranya untuk membina kolaborasi antara sekolah negeri dengan sekolah swasta? Iya, jadi kami juga sudah melakukan diskusi dengan perhimpunan sekolah swasta. Di situ sebenarnya mereka terbuka sekali untuk melakukan kerjasama. Tapi kembali lagi tadi yang disebutkan oleh Pak Lalu, tidak semua daerah memiliki anggaran yang cukup untuk mensubsidi. Nah ini yang jadi tantangan kembali. Tapi kita kembali lagi dengan tujuan pendidikan atau PPDB atau SPMB ini sebetulnya adalah memberikan pemerataan akses pendidikan dan pendidikan yang bermutu. Nah inilah sebetulnya kewajiban negara. Kalau memang daerah tidak bisa, saya berharap memang pusat bisa menggelontorkan dana seperti program makan bergizi gratis gitu kan. Ya, karena apa? Karena memang pertama kali adalah anak itu haknya adalah hak pendidikan. Nah, kita belum bicara masalah pemerataan ya mutu ya. Ini tahap berikutnya. Tapi pertama kali anak-anak itu harus sekolah semua. No one left behind. Nah inilah
memang harus kita ingatkan. Balik lagi kalau terkait dengan keseriusan, betul harus ada punish and reward. Jadi untuk daerah yang memang sudah melakukan sesuai dengan ketentuan gitu, mereka ada kendala, tolong disupport ya, baik dari pusat ataupun juga mungkin juga bisa melibatkan CSR loh. CSR itu kan banyak ya, swasta bisa didorong untuk membangun ruang kelas atau memberikan dana tambahan subsidi, itu juga belum ada mungkin mekanisme atau metode yang bisa kita lakukan untuk itu. Mungkin itu saja sementara itu. Baik, tentunya kita semua sama-sama berharap nantinya perubahan dari sistem zonasi menuju sistem domisili ini akan tetap membawa impact yang baik untuk bangsa kita dan tentunya akan mendukung juga program dari pemerintah untuk generasi emas 2045. Terima kasih kepada narsum kita malam hari ini yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya. Dan pemirsa, informasi tadi, dialog tadi menjadi akhir perjumpaan kita malam ini. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.